Lihat kue baru matang begini, gemas rasanya pengen icip ya bos. Mana kelihatannya enak banget nih kue. Ya iya, pasti enak lah. Lawang bikinnya pakai cinta dan kasih sayang. Hihi, tweet. Tapi beneran pakai cinta nih bos. Kenapa? Karena kue-kue ini adalah hasil karya para anggota sebuah yayasan pendidikan dan kemanusiaan di kawasan Jalan Pulau Mas Barat, Jakarta Pusat. Di tempat inilah puluhan anak bertalenta dari keluarga sederhana di berbagai daerah di Indonesia tinggal bersama. Mereka belajar membangun karakter dan berlatih wirausaha. Wah, para calon-calon pengusaha cilik nih bos. Yes, udah terbukti dari hasil mengolah bakat menyanyi dan menari, juga belajar usaha bikin kue dan catering, yayasan ini bisa hidup mandiri bos. Salut! Halo bos, cuan tidak melulu mengenai uang, tetapi bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan sesama. Mau tahu bagaimana cara saya mendidik anak-anak di Yayasan Prima Unggul? Ikutin terus di Cuan Cuan Bos. Bos. Kenalin nih bos, bersama Pak Martin dan Bu Debi inilah anak-anak berbakat ini bisa punya kesempatan belajar dan memaksimalkan potensinya. Gimana enggak, sejak berdiri 2011 silam, sesuai namanya, Yayasan Prima Unggul sudah mencetak ratusan manusia hebat. Anak-anak belajar hidup mandiri dengan cara barengan mengelola usaha catering. Awalnya sih cuma 1-2 menu yang dijual. Lama-lama sekarang distribusinya udah nyebar ke seluruh Jabodetabek bos. Gimana nggak hebat nih? Saya punya sebuah impian bagaimana mendirikan sebuah panti yang tidak sekedar memberikan kebutuhan harian dan sekolah bagi anak-anak, tapi bagaimana melatih mereka supaya punya keterampilan. Wah, jadi makin semangat nih. Kayak pasukan catering yang bergerak di bawah komando Ibu Debi. Mereka hobi banget ngulik resep baru bos. Makanya banyak menu yang wajib selalu ada karena bolak-balik sold out. Hihi. Kayak ini nih, si lidah kucing yang full susu tapi nggak terlalu manis. Terus di tengahnya ditambah coklat pula. Gimana nggak yummy? Terus si cookies choco chipnya juga nggak kaleng-kaleng kualitasnya. Coklat yang dipakai premium bos. Tapi bahan kualitas jempolan, harga tetap ramah buat semua kalangan kok. Sekotaknya 75 ribuan aja bos. Gimana? Sebandingkan dengan rasa dan effort bikinnya? Itu kita tanamkan kepada mereka bahwa kita butuh uang. Tetapi bukan itu segala-galanya. Karena ada yang jauh lebih penting lagi. Misalnya mengenai makanan. Bahan-bahannya harus fresh. Dan semuanya betul-betul tidak pakai bahan-bahan sembarangan. Karena bukan berapa untungnya. Karena keuntungan kita berarti selain kalian belajar semakin terampil, tapi kita juga berkontribusi positif bagi kesehatan sesama kita. Nah, makin lama, makin banyak pula bakat-bakat hebat yang mulai bermunculan. Satu demi satu pun diasah, dan jadilah unit-unit usaha baru. Sekarang, anak-anak bisa belajar mengelola bisnis pertanian, paduan suara, training center, catering lumbung selera, seni dan drama, menjahit, sampai Prima Picture buat yang hobi video dan fotografi. Mantap! Para perantau cilik yang hidup mandiri ini bahkan sudah menjelajah sekian banyak panggung pementasan bos. Pantes aja anak-anak hebat ini siap banget dan gak grogi buat sepanggung bareng seniornya kayak Lea Simanjuntak, Cornelia Agatha dan masih banyak lagi. Wih, super cool! Jangan minder, jangan merasa kita tidak bisa karena kita dari keluarga kurang mampu, kita dari orang tua yang tidak jelas. Tapi yakin bahwa kita diberi potensi oleh Tuhan dan kita mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Nah, dari sekian banyak lini usaha yang mereka bangun bersama, sedikit demi sedikit hasilnya ngumpul bos. Kita kulik yuk omset yang masuk dari bisnis anak-anak hebat ini. Kita rata-ratain ya, pasti antara 30 sampai 50 juta per bulan. Nah, semua pendapatan ini entar diputar lagi buat menghidupi 38 anak yang sekarang tinggal di yayasan. Buat biaya hidup dan pendidikan, apalagi beberapa di antaranya udah mulai kuliah nih. Kita sampaikan ke anak-anak, memang semua biaya di sini
yang kurang lebih biaya pendidikan dan biaya asrama kurang lebih 2.500.000 per bulan, bukan gratis. Kami istilahkan adalah ini dana talangan terhadap kalian. Di sini susah senang emang selalu dirasakan dan ditanggung bersama. Yes, termasuk saat tragedi terjadi, Bos. Itu tantangan terberat kami memang. Apa yang kami rintis selama 5 tahun itu dalam seketika semuanya terbakar tanpa ada sisa sedikit pun. Tetapi ketika anak-anak nangis, mereka berharap kami harus bagaimana. Maka pada saat itu saya katakan, saya tidak boleh lemah karena di belakang saya cukup banyak anak-anak. Semangat Pak Martin ini pun menular ke seluruh penghuni panti yang akhirnya pelan-pelan bangkit lagi, Bos. Ini nih, tempaan mental yang bikin karakter jadi sekuat baja. Belajar mandiri, berdiri di kaki sendiri, dan pantang mengandalkan belas kasihan semata. Hebat! Kami memiliki 5 semangat hidup. Yang pertama, melakukan sesuatu dengan tulus. Yang kedua, dengan tujuan yang jelas. Yang ketiga, dengan cara yang cerdas. Yang keempat, dengan tindakan nyata. Dan yang kelima, dengan totalitas. Yang terakhir, cuan.